Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dalam bab yang berjudul Pengendalian Auditor, Masalah Etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Perkenalkan, nama saya sendiri Umi Muflikatul Aziza dengan NIM 18101021110. Kemudian ada teman saya Vita Ayu Lestari dengan NIM 18101021002. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan atau dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan kepercayaan tujuan dalam 3 kategori. Yang pertama, keandalan suatu unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Konsep dasar pengendalian internal. Laporan COSO menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam beberapa definisi. Yang pertama, pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses perkembangan akuntansi. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak ditambahkan ke dalam infrastruktur suatu entitas. Yang kedua, pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal ini bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-formulir. Orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya. Yang ketiga, pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan dan memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian. Yang keempat, pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari laporan keuangan, keputusan, kepatuhan, dan operasi. Pentingnya analisis etis yang baik. Untuk mengendalikan perilaku tindak etis dalam sebuah organisasi, manajer memerlukan keterampilan yang baik dalam disiplin teknis mereka dalam rangka membuat penilaian bisnis yang tepat. Manajer perlu keahlian moral untuk membuat penelitian etis yang tepat. Manajer yang tidak tahu mengenai etika dapat membuat sejumlah kesalahan yang dapat menyebabkan kemungkinan besar dilakukannya perilaku tidak etis dalam organisasi mereka. Pertama, mereka kadang-kadang tidak bisa mengenali munculnya masalah etis. Kedua, masalah etika seringkali berhubungan dengan aturan yang kurang sesuai. Model etika yang pertama, utilitarisme. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, keadilan dan kewajaran. Yang keempat, keutamaan. Arti dan pentingnya etika dalam organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau satu organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya kesepakatan nilai yang dilaksanakan setiap anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya memperlakukan dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kesepakatan nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan asas sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang mencakupnya, yang mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pengelolaan yang secara moral dan etika, ada juga yang tidak dapat diterima dipertanggungjawabkan. Cara-cara secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara-cara yang benar, dan sebaliknya cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Penyebaran etika yang baik dalam organisasi.
Dalam praktek kehidupan, organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepasnya berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan salah satu organisasi yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi antara lain yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini, operasi aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi, dan itu berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tersier, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang bergantung pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin dekat. Setiap bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat moral maupun etika yang perlu dianalisis dan dikaji ulang. Hal ini agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada saat memperlancar interaksi antar. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika yang berkaitan dengan sistem nilai manusia, etika tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Kemudian studi kasus dari bab ini yaitu lisensi perangkat lunak yang kadaluarsa. 92% komputer laptop dengan perangkat lunak bajakan di Asia Pasifik telah terinfeksi dengan malware berbahaya. Sejalan dengan upaya masyarakat Indonesia anti pemalsuan dalam mensosialisasikan kampanye perlindungan kekayaan intelektual, khususnya perlindungan hak cipta dan merek perangkat lunak komputer. MIAP telah berbagi informasi mengenai studi malware terbaru yang telah diciptakan dari Fakultas Teknik Nasional University of Singapore. Penelitian ini diselesaikan pada bulan Juni 2017 dan mencakup wilayah Asia Pasifik, dengan fokus pada risiko infeksi malware pada perangkat lunak dari penggunaan perangkat lunak bajakan serta eksploitasi aktif oleh penjahat siber dari malware tersebut. Studi ini diprakarsai oleh Microsoft. Kemudian, semakin banyak perangkat lunak bajakan yang telah menjadi sumber utama infeksi malware berbahaya, terutama yang dijual di online market atau yang tersedia untuk diunduh di internet. Kerugian dan bahaya baik tingkat konsumen atau pada bisnis dan kantor pemerintah sangat besar dan fatal. Terbukti dengan berbagai penelitian kasus pelanggaran data secara global, studi juga menunjukkan bahwa biaya untuk berinvestasi pada program perangkat lunak asli dan terbaru jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian aktual yang dialami karena pencurian data, rahasia, dan informasi pribadi. Kemudian, semakin banyak perangkat lunak bajakan yang telah menjadi sumber utama infeksi malware berbahaya, terutama yang dijual di online market atau yang tersedia untuk diunduh di internet. Kerugian dan bahaya baik di tingkat konsumen atau bisnis dan kantor pemerintah sangat besar dan fatal. Terbukti dengan berbagai penelitian kasus pelanggaran data secara global, studi yang menunjukkan bahwa biaya untuk berinvestasi pada program perangkat lunak asli dan terbaru jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian aktual yang dialami karena pencurian data rahasia dan informasi pribadi. Kesadaran konsumen dan bisnis seputar keamanan dunia maya harus terus selalu kritis, terutama dalam melindungi pengguna dan aset mereka dari eksploitasi kejahatan dunia maya, termasuk resiko kejahatan siber yang disebabkan oleh infeksi malware berbahaya. Kemudian, studi NUS juga menyediakan berbagai praktik terbaik untuk perlindungan komputer terhadap malware berbahaya, baik untuk keperluan pribadi dan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, selalu menggunakan perangkat lunak asli dan terbaru. Yang kedua, beli komputer dan perangkat lunak hanya dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, jaga agar perangkat lunak selalu diperbarui dan jangan menunda penggunaan patch keamanan.
Yang keempat, gunakan antivirus asli untuk tambahan keamanan. Yang kelima, jangan gunakan sistem operasi dan aplikasi yang sudah tidak diperbarui lagi atau kadaluarsa. Yang keenam, periksa perangkat lunak melalui situs web milik vendor perangkat lunak untuk informasi dan lansiran terbaru. Yang ketujuh, audit inventaris perangkat lunak, pemasangan dan penggunaan perangkat lunak secara teratur. Dan yang kedelapan, edukasi karyawan tentang praktik siber atau TI yang aman dan ancaman kejahatan siber. Kemudian, di Indonesia undang-undang dan peraturan yang berlaku telah memberlakukan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak kekayaan intelektual. Pasal 113 ayat 3 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta atau UU Hak Cipta menjatuhkan sanksi pidana berat berupa hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah bagi pihak-pihak yang melanggar hak ekonomi pencipta dengan melakukan pengadaan, pengkomunikasian dan distribusi ciptaan secara hak dan tanpa izin untuk digunakan secara komersial. Kemudian solusi dari studi kasus tersebut dimulai dengan penggunaan perangkat lunak yang asli dan lebih waspada agar terhindar dari permasalahan hukum dan serangan-serangan malware yang memanfaatkan perangkat lunak bajakan, karena kerugian yang mungkin diderita jauh lebih besar daripada nilai investasi saat memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak asli. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.